Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Legend of Fei untuk bagian yang ke-6. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan mereka yang telah berhasil menemukan gerbang masuk desa obat besar, dan anak kecil itulah yang memberitahukan cara untuk masuk ke sana. Setelah berhasil masuk, mereka melihat klan Nori telah mengurung para penduduk. Namun terlihat juga Zubao dan serigala salju masih berselisih dan bertengkar satu sama lain. Melihat hal itu, Fei pun memiliki ide untuk mengadu domba mereka berdua agar bisa menyelamatkan para penduduk nantinya. Kini Suzu diminta untuk meminta bantuan kepada Jenderal Wen karena saat ini mereka kekurangan orang untuk melawan klan Nori. Fei yang nantinya mencoba untuk mengalihkan perhatian dan sisanya akan menyelamatkan para penduduk. Misi pun telah berhasil dibuat dan mereka pun bergegas untuk menjalankannya. Singkat cerita, Zubao dan serigala salju mendapatkan sebuah informasi kalau Fei telah masuk ke desa obat besar dan menantang mereka untuk berduel. Mendengar hal itu, serigala salju akan menemui Fei karena ia dendam kepadanya yang telah membunuh Tianjing, dan setelah bertemu dengan Fei, ia pun tanpa basa-basi menyerangnya. Sedangkan Li Sheng dan Yang Haitan mencoba mengalahkan para penjaga di sana, dan Lian yang mencoba menyelamatkan para penduduk yang berisikan para wanita justru tertangkap dan dijebloskan ke dalam penjara tersebut. Untung saja Li Sheng dan Yang Haitan berhasil membebaskannya dan menyuruh para penduduk untuk segera pergi dari sana. Saat itu Fei pada akhirnya berhasil mengadu domba mereka berdua, dan terlihat Zubao dan serigala salju malah bertarung di sana. Sedangkan Suzu pada akhirnya berhasil menemui Jenderal Wen dan meminta bantuan untuk membantunya menyerang klan Nori yang berada di desa obat besar yang tak jauh dari perbatasan. Jenderal Wen lalu menyuruh pasukannya untuk membantu klan Mizua saat ini. Di lain tempat, Xion berhasil menemukan markas Jenderal Wensi yang tak jauh dari desa obat besar. Di sana ia menemukan bahan makanan yang telah dicuri oleh pasukan Jenderal Wensi dari para penduduk. Tak terima melihat itu semua, Xion pun lalu membakar tempat tersebut supaya pasukan Jenderal Wensi tidak mendapatkan stok makanan lagi. Di sisi lain, Fei mengambil kesempatan itu untuk menyerang mereka berdua dan berhasil mengalahkan Zubao sehingga Zubao dijadikan sandera olehnya. Tak lama kemudian, Xion dan yang lainnya pun datang menyusul Fei. Namun siapa sangka serigala salju justru membunuh Zubao dengan panah tersebut. Di saat dia akan menyerang klan Mizua, tiba-tiba pasukan Jenderal Wen dan Suzu berhasil tiba tepat waktu yang membuat mundur klan Nori. Singkatnya mereka melihat matahari sore di balik lembah di sana, dan mereka pun menyadari teka-teki puisi yang menunjukkan letak gelang Haitian berada di lembah itu, sehingga mereka pun segera pergi ke sana. Setibanya mereka di lembah tersebut, di sana terdapat sebuah pintu jembatan. Lalu Fei pun mencoba mencari cara untuk masuk ke dalam, dan ia tak sengaja menemukan sebuah batu yang terdapat di semak-semak, dan pintu jembatan itu pun seketika akan turun ke bawah. Mereka pun mulai berpencar mencari kunci batu yang sama persis seperti yang ditekan oleh Fei. Setelah berhasil menekan semua batu yang tersembunyi di balik semak-semak, kini jembatan itu pun mulai turun dan mereka pun segera masuk ke dalam. Namun saat itu, pasukan klan Nori melihat pergerakan mereka semua. Tiansu yang kebetulan telah tiba di desa obat besar mendapatkan informasi kalau Fei dan Xion telah memasuki sebuah tempat rahasia untuk mengambil gelang Haitian. Mendengar hal tersebut, ia pun segera pergi ke sana. Dan di dalam goa itu terdapat banyak sekali mekanisme jebakan dan perangkap. Fei dan Xion yang sedang berjalan-jalan tiba terkena perangkap dan jatuh ke dalam dasar goa. Kemudian teman-temannya pun mencoba mencari cara untuk menyelamatkan Fei dan Xion. Namun mereka justru salah injak yang membuat anak panah menyerang mereka secara tiba-tiba. Dan kini jembatan itu pun mulai terbuka, yang mana Tiansu beserta pasukannya masuk ke dalam. Tiansu melihat anak panah yang patah. Ia pun menyadari kalau terdapat mekanisme jebakan di dalam gua tersebut yang telah menyerang Fei dan yang lainnya sebelumnya.
Xiun di saat itu tak sengaja menemukan sebuah catatan yang ternyata gua itu dimiliki oleh seseorang dan gua itu sudah ditinggal selama bertahun-tahun. Saat itu Li Sheng, Suzu, Yang Haitan, Lian dan yang lainnya pada akhirnya pun bertemu dengan klan Nori. Mereka pun lari dan masuk ke dalam sebuah ruangan. Namun klan Nori juga berhasil masuk ke sana. Mereka yang tak ada pilihan terpaksa masuk lagi ke sebuah ruangan untuk bersembunyi. Dan setelah masuk, Li Sheng menghancurkan patung tersebut karena patung itu merupakan kunci agar bisa masuk ke dalam. Dan ia pun melakukan itu supaya klan Nori tidak masuk ke sana. Sehingga Tianshu yang tidak menyerah mencoba menghancurkan dinding tersebut agar bisa masuk ke dalam. Melihat simbol di dinding itu, dia menyadari kalau ia telah semakin dekat dengan apa yang ia cari selama ini. Dan ia meminta Li Sheng mencari mekanisme kunci untuk membuka pintu tersebut. Li Sheng pun mengatakan ia akan membukanya, asalkan kitab obat dia yang ambil dan sisanya silakan Tianshu yang ambil. Mereka berdua pun sepakat dan Li Sheng mencoba untuk membuka pintu tersebut. Kemudian ia meminta 5 barang keramat yang berada di tangan Tianshu saat ini. Terlihat Li Sheng mencoba memasukkan satu persatu barang keramat itu di tempatnya sesuai dengan bentuknya. Setelah semuanya telah dilakukan, seketika pintu itu pun terbuka dan di sanalah segala sesuatu hal yang dicari oleh Tianshu berada di ruangan tersebut. Kemudian Tianshu mulai masuk dan membuka sebuah kotak yang berisikan kitab obat dan kitab kungfu. Namun ternyata di sini Tianshu berkhianat. Ia pun menyuruh pasukannya untuk membunuh mereka semua. Sehingga Li Sheng dan Yang Haitan pun bertarung di sana. Sedangkan Tianshu yang akan pergi bertemu dengan Fei dan Xiun. Fei yang melihat kitab obat dan kitab kungfu berada di tangan Tianshu, ia pun ingin merebutnya. Di dalam pertarungan mereka, kitab kungfu dan kitab obat itu justru terbelah menjadi 2 dan seketika gua itu akan hancur sehingga mereka mulai menyelamatkan diri masing-masing. Namun sayangnya Xiun ditangkap dan dibawa pergi oleh Tianshu. Setelah itu Tianshu berniat mengambil kitab kungfu karena kitab kungfu tersebut merupakan resep cara membuat senjata yang sangat terkuat di dunia. Namun saat ini setengah dari kitab kungfu tersebut dengan Fei yang membuat ia belum bisa mewujudkan keinginannya. Dan setelah itu Fei pada akhirnya berhasil menemukan Xiun yang dikurung di dalam penjara. Namun ia tidak bisa membuka borgol tersebut. Kemudian Xiun berinisiatif dan mencoba menghafal kitab kungfu. Dan setelah ia berhasil menghafalnya, Fei pun berniat akan membakar kitab kungfu tersebut. Keesokan harinya Fei menemui Tianshu seorang diri. Ia pun membakar kitab kungfu tersebut di hadapannya. Dan Tianshu mencoba memadamkan api itu. Namun sayangnya kitab kungfu itu sudah terbakar setengah. Fei pun mengatakan kalau Xiun saat ini telah menghafal isi kitab kungfu tersebut. Apabila Tianshu akan membuat senjata terkuat di dunia, Tianshu tidak akan bisa membunuhnya. Dan pada akhirnya perjanjian pun dibuat dengan Xiun yang akan membuatkan senjata menggunakan resep kitab kungfu itu. Fei menginginkan Xiun dibebaskan dan memberikan setengah kitab obat yang berada di tangan Tianshu saat ini. Dan Tianshu hanya tertawa karena ia sudah dikerjai oleh mereka berdua. Dan ia pun mau tidak mau menuruti kemauan mereka. Singkatnya Xiun mulai membuat sebuah pedang. Dan anak buah Tianshu mencatat setiap bahan-bahan yang digunakan oleh Xiun. Pembuatan pedang itu berlangsung selama sehari semalam. Dan pada akhirnya pedang terkuat di dunia pun berhasil dibuatkan. Pedang itu pun diberikan kepada Tianshu. Dan Tianshu memberikan setengah kitab obat tersebut kepada Xiun. Namun tiba-tiba Tianshu menyerang Fei. Sehingga Fei dengan sigap menahan serangan itu. Namun sayangnya pedang Fei yang ia gunakan patah menjadi 2. Dan mereka berdua pun dengan cepat kabur dari sana. Namun Tianshu tidak mengejarnya dan menjadi sangat senang karena senjata terkuat di dunia berhasil ia miliki. Singkat cerita, kitab obat berhasil dimiliki oleh mereka berdua dan tabib tersebut mulai meneliti bahan-bahan obat untuk membuat obat penawarnya yang akan memusnahkan racun yang berada di tubuh Xiun. Setelah berhasil, ia pun langsung menemui Fei. Namun saat ini obat penawar yang ia buat memiliki 2 jenis. Karena di kitab obat bahan-bahannya tidak tertulis dengan jelas. Untuk memastikan obat penawar itu bekerja, Fei akan mencobanya terlebih dahulu. Dan tabib pada awalnya tidak setuju karena bisa mengancam nyawanya. Namun Fei tidak peduli dikarenakan nyawa Xiun lebih berharga dibandingkan nyawa miliknya.
Setelah kembali ke klan Mizua, Xion mengajak Fei pergi ke kota, yang ternyata Xion telah memesan sebuah baju berwarna merah yang ia berikan khusus kepada Fei. Setelah Fei menggunakan baju tersebut, Xion menjadi semakin suka karena Fei semakin menjadi cantik. Namun tiba-tiba Xion membuat Fei menjadi pingsan, yang ternyata saat ini ia telah tahu kalau Fei akan mencoba obat penawar yang dibuat oleh tabib. Xion tidak ingin menjadi Fei mati gara-gara mencoba obat penawar tersebut. Maka dari itu ia pun membuatnya pingsan agar tidak melakukan tindakan bodoh seperti itu. Singkatnya, Fei dibawa kembali ke klan Mizua dan di sana terdapat 2 obat penawarnya. Salah satunya bisa menjadi obat dan salah satunya lagi bisa membunuhnya. Kini Xion harus memilih salah satu obat tersebut. Ia pun mulai meminum obat penawar yang ia pilih. Apabila obat itu salah, maka ia akan mati seketika. Dan setelah meminumnya, Xion pun berbaring dan memeluk Fei di sebelahnya. Sedangkan di dalam mimpi, Fei bertemu dengan Xion yang sedang sekarat. Terlihat Xion akan mati karena membeku, dan seketika ia pun terbangun dari tidurnya dan melihat Xion yang sudah tidak bernapas di sebelahnya. Ia pun langsung memberikan tenaga dalam miliknya kepada Xion. Sambil menangis, ia memohon agar Xion membuka matanya. Namun sayangnya usahanya itu sia-sia dan Xion pada akhirnya mati di sana. Fei pun menangis dengan histerisnya melihat kekasih yang ia cintai telah mati di sana. Karena tak tahan melihat kekasihnya mati, ia pun pingsan di sebelah Xion. Hingga keesokan harinya, Fei pun terbangun mencari Xion yang telah hilang dari sana. Dan ternyata Xion masih hidup. Obat yang ia minum merupakan obat penawar yang benar. Dan kini racun yang berada di tubuhnya telah hilang sempurna. Sehingga Fei pun menjadi sangat bahagia melihat kekasihnya masih hidup. Di sisi lain, sang tabib pun akan pergi karena ia ingin kembali ke desa obat besar dan mengurus desa tersebut. Karena bagaimanapun ia merupakan penerusnya. Namun ternyata di desa obat besar saat ini sedang diserang oleh klan Nori. Semua penduduk berlarian dan bersembunyi ketakutan. Yang mana sang tabib saat itu melihat desa obat besar terlihat hancur menjadi panik. Singkat cerita, Tiansu mencoba mengajak Jenderal Wen untuk berduel. Untuk membuktikan siapa di antara mereka yang paling terkuat. Sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Dan di dalam pertarungan itu, Jenderal Wen harus mati di tangan Tiansu. Sehingga kabar mengenai desa obat besar telah hancur dan telah sampai ke telinga mereka semua. Tidak hanya itu, mereka pun mendapatkan informasi kalau Jenderal Wen telah mati dibunuh oleh Tiansu. Mendengar hal itu, mereka semua merencanakan untuk menyerang klan Nori dan membunuh Tiansu. Di lain tempat, serigala salju pada akhirnya tahu kalau kakak angkatnya yaitu Tianling sengaja disuruh oleh Tiansu untuk menyerang klan Mizua seorang diri yang menyebabkan Tianling pada akhirnya mati. Ia pun menjadi marah kepada Tiansu dan akan membalaskan dendam atas kematian kakak angkatnya tersebut. Sedangkan pandai besi anak buah Tiansu ini mencoba membuat pedang terkuat di dunia sesuai resep kitab kungfu, dan pandai besi itu pun berhasil membuatnya. Setelah itu serigala salju menemuinya untuk mengambil pedang tersebut, sehingga ia pun membunuh pandai besi itu. Tidak hanya itu, ia juga memanipulasi resep pembuatan besi itu agar Tiansu tidak bisa lagi membuat senjata terkuat di dunia. Di sisi lain, saat ini Tiansu mengetahui kalau pangeran ketiga saat ini berada di wilayahnya. Ia pun mengejar dan berhasil bertemu dengan Zichen, sehingga Zichen pada akhirnya berhasil ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara milik Tiansu. Setelah itu, Tiansu diberikan sebuah tangan besi yang baru yang dibuat sesuai dengan kitab kungfu. Namun tangan besi tersebut malah dengan mudahnya dihancurkan olehnya. Dari sinilah ia pada akhirnya tahu kalau kitab kungfu resep itu telah dimanipulasi oleh serigala salju. Ia pun menjadi marah dengannya. Kemudian setelah itu seluruh klan Mizua telah tiba di klan Nori dan akan menyerang. Sedangkan serigala salju sedang menduduki singgasana milik Tiansu dan akan merebutnya. Dan pertempuran pun pada akhirnya dimulai. Para pasukan klan Mizua membukakan jalan untuk Fei dan Xion agar bisa menyelamatkan Zichen. Mereka pun bertemu dengan Zichen yang sedang dirantai di sana. Lalu Fei pergi dari sana untuk melawan Tiansu, sedangkan Xion akan melawan serigala salju. Kemudian Tiansu telah menunggu Fei dengan jubah perang miliknya, sehingga pertarungan sengit pun terjadi.
Saat itu di dalam pertarungan, Fei sedikit kewalahan untuk melawannya dan ia pun terlempar yang membuat tubuhnya terluka. Namun ia tidak menyerah dan terus saja menyerang Tianxu dengan seluruh kekuatannya. Sedangkan Xion yang bertarung dengan serigala salju dengan kekuatan dan jurusnya yang telah kembali dengan sempurna membuat dirinya tidak terkalahkan dan mengalahkan serigala salju dan membuatnya mati di sana. Dan Fei pada akhirnya bisa memotong tangan besi milik Tianxu sehingga ia pun berhasil menusuknya yang membuat Tianxu mati dengan mudahnya. Sedangkan di luar, seluruh pasukan klan Mizua berhasil mengalahkan prajurit klan Nori. Sehingga berita tentang klan Mizua berhasil mengalahkan klan Nori telah diberitahukan kepada seluruh penjuru benua, yang membuat para warga di sana menjadi sangat senang mendapatkan kabar tersebut. Sedangkan di tempat lain, saat ini Zoe Tang sedang merawat istrinya di Pulau Selatan, tempat Xion sebelumnya. Dan mereka mendapatkan kabar kalau Fei dan yang lainnya telah berhasil memusnahkan klan Nori, yang membuat mereka menjadi bangga dengan anaknya tersebut. Setelah beberapa tahun setelah semuanya sudah selesai, kini sang tabib sudah menjadi tabib yang terhebat yang berada di desa obat besar, yang bisa membantu banyak para warga yang sedang sakit-sakitan. Sedangkan Li Sheng dan Su Zhu sedang mendirikan perguruan kungfu untuk mengajarkan ilmu bela diri kepada para warga yang berada di sana. Dan Xion juga menjadi seorang guru untuk mengajarkan materi teknik kungfu ke seluruh para murid yang berada di klan Mizua. Sedangkan Fei mengajarkan teknik bela dirinya agar mereka semua akan menjadi petarung yang terkuat untuk menjadi klan Mizua di generasi selanjutnya. Di tengah singgahan Sungai Simo, mereka pun berbicara satu sama lain, yang mana mereka akan segera menikah dan hidup bersama selamanya. Tak hanya itu, mereka pun berjanji akan selalu menjaga Sungai Simo agar tidak ada lagi para penjahat yang akan memasuki dan merusak klan Mizua. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sungguh sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri dari ningali film. See you, tunggu diri dan salam Sundaners.